Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berkecimpung di bidang perhotelan. Berlatar belakang sebagai salah satu direktur kepala divisi sebuah hotel bintang 5 di Bali, serta pengalaman kerja selama 17 tahun di industri perhotelan di Jakarta dan Bali. Pertama kali ditawari bisnis Tiens, awalnya beliau menolak karena merasa sudah mempunyai karir yang bagus dan cukup dari segi materi. Namun hilangnya waktu dan hubungan yang jauh dengan anak-anaknya membuatnya melihat bahwa bisnis Tiens dan One Vision adalah solusi menuju time freedom. Dengan prinsip kerjakan apa yang tidak dikerjakan orang lain, maka suatu saat nanti kita akan menikmati apa yang tidak dinikmati orang lain. Berkat kerja keras dan ketekunan beliau yang awalnya mengerjakan bisnis hanya memanfaatkan waktu luangnya, pulang kerja dan hari libur, beliau mendapatkan reward luxury car tahun 2007, yacht tahun 2009, dan plan tahun 2011. Beliau juga berhasil pensiun muda di usia 38 tahun. Dan yang lebih membanggakannya, beliau juga bisa membantu puluhan downline-downline-nya mendapatkan reward seperti plan, yacht, luxury car, family car, dan ratusan penerima motor juga sukses trip. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Edi Kristanto. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada. Senang kita bisa berjumpa malam hari ini lewat CPM. Nah tentunya bagi Anda yang bisa ikut pertemuan malam hari ini, Anda adalah seorang CP, core producer, dan itu menunjukkan bahwa Anda sudah punya komitmen, terutama untuk Anda orang-orang baru yang baru bergabung di bisnis ini. Nah, kali ini saya mendapat tugas dari One Vision untuk sharing kepada Anda tentang 7 kebiasaan. Nah, sebelumnya saya ingin tanya kepada Anda, mungkin bagi Anda yang saat ini menjalankan bisnis Tiens, saat Anda bergabung, tentu Anda ingin berhasil. Tidak ada orang yang bergabung di bisnis ini, mereka bergabung untuk gagal. Tapi faktanya, mereka pengennya berhasil, tapi faktanya mereka banyak sekali yang mulai berguguran. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, seandainya orang bergabung di bisnis ini dan mereka diberikan sebuah formula yang membuat kemungkinan mereka untuk berhasil bisa jauh lebih besar, saya yakin banyak orang yang senang. Nah, kabar baiknya sebenarnya One Vision sudah memberikan formula itu kepada kita. Tapi saya nggak tahu ada yang menjalankan formula ini dengan sungguh-sungguh, tapi ada yang cuman, oh ya, itu aja. Akhirnya mereka tidak menjalankan. Nah, malam hari ini saya ingin bahas formula sukses di bisnis ini apa. Kita sebenarnya sangat beruntung karena sejak kita bergabung di bisnis ini, sedari awal kita sudah dikasih informasi, kita sudah diajarkan tentang formula sukses yang sangat disarankan oleh One Vision. Saya yakin Anda semua sudah tahu formula sukses kita adalah 773. Apa itu 7 langkah sukses? Saya yakin Anda sudah sangat hafal karena ini 7 langkah selalu dipresentasikan saat kita mengikuti OP, ya. Nah, tapi menjalankan 7 langkah saja tidak bisa membuat kita berhasil. Kenapa? Karena ada orang yang menjalankan langkah ini cuma sekali saja, ya. Padahal untuk bisa berhasil tidak hanya 7 langkah itu dilakukan sekali terus komplain kenapa nggak berhasil. Tapi ada yang dilupakan bahwa 7 langkah sukses, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar ini adalah satu kesatuan yang semuanya harus dilakukan. Nah, pada malam hari ini saya akan bicara secara khusus tentang 7 kebiasaan sukses itu. Nah, ini ada quote yang sangat menarik dari Aristoteles, atau kita sering sebut Aristoteles ya, orang Indonesia bilang gitu. Nah, dikatakan, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Jadi, kesempurnaan bukanlah suatu tindakan, tetapi adalah suatu kebiasaan. Nah, Bapak dan Ibu semua, Bapak dan Ibu tentu bisa amati,
sebuah organisasi bisnis, sebuah korporasi yang besar, tentu mereka punya yang namanya corporate culture, ya, atau budaya dalam perusahaan itu yang dilakukan oleh semua, ya, staff sampai jajaran manajemen. Dari level yang paling rendah sampai paling atas, mereka harus melakukan corporate culture ini supaya perusahaan ini bisa berhasil. Jadi apa sih corporate culture ini? Saya ingin sharing sedikit. Saya dulu latar belakang saya kerja di perhotelan kurang lebih 17 tahun. Nah, di hotel tempat saya bekerja terakhir itu saya senang sekali dengan hotel yang terakhir ini, karena di sana yang namanya corporate culture itu benar-benar ditekankan, dan itu yang membuat hotel ini sangat berhasil, bahkan pernah masuk nomor 2 terbaik, resort terbaik di seluruh dunia. Seperti apa, Bro? Sederhana sekali. Tiap hari waktu kita masuk bekerja itu ada yang namanya briefing atau kita sebut line up, dan di situ dibahas 20 basic atau 20 hal yang sangat penting yang kita terus-menerus diingatkan dan kita harus lakukan setiap hari seperti itu. Nah, pertanyaannya di bisnis kita yang kita jalankan di bisnis Tian ini, kebiasaan apa yang harus kita lakukan? Mari kita bahas satu persatu, ya. Nah, kebiasaan yang ada ini, ya, untuk perkembangan bisnis yang sehat, ya, disarankan bagi Anda untuk membangun kebiasaan ini. Ya, sekali lagi, 7 langkah sukses sangat bagus, tapi itu tidak menjamin Anda untuk berhasil kalau Anda tidak jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaannya apa saja? Yang pertama, memiliki dream book. Ya, ini untuk menggarisbawain lagi, karena siapapun dari kita yang bergabung serius dan berkomitmen untuk berhasil di bisnis ini, saya yakin Anda punya burning desire, yaitu ingin mewujudkan impian Anda. Seperti saya dulu, saya serius sekali menjalankan bisnis ini, walaupun saya kerjakan paruh waktu, setelah saya bekerja, saya jalankan bisnis ini, karena saya sudah menemukan impian saya, dan saya yakin bisnis ini bisa membantu saya untuk mewujudkannya. Ya, jadi saya ingin freedom, terutama yang namanya time freedom, dan saya dapatkan di bisnis ini. Jadi Walt Disney mengatakan, if you can dream it, you can do it. Kalau Bapak dan Ibu mau menjalankan bisnis ini, tentu Anda akan melewati proses yang nggak enak, ya, proses yang ada bercucuran air mata lah istilahnya, ya. Anda korban perasaan, pengorbanan yang Anda lakukan. Kalau Anda nggak punya impian yang kuat, lupakan bisnis ini. Yang paling utama, Anda harus tentukan why-nya dulu. Kenapa Anda ingin berhasil di bisnis ini? Setelah Anda punya ini, Anda bisa lakukan membuat daftar nama, ya. Anda semakin banyak punya daftar nama, semakin bagus. Nah, setelah daftar nama Anda habis, jangan lupa Anda lakukan yang namanya prospecting, ya. Nah, di Basic Pack itu ada satu topik yang dibawakan oleh Pak Ruli Wahyudi, sangat bagus sekali, berbicara khusus tentang prospecting. Anda bisa dengarkan audionya di Basic Pack, itu sangat bagus sekali, ya. Prospecting bisa dilakukan di mana saja. Saat ini memang kita ada keterbatasan, kita nggak bisa tatap muka, kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi Anda bisa menggunakan media sosial, ya. Anda bisa pakai IG, ya, seperti yang saya lakukan saat ini. Saya dan istri kita seringkali bikin konten-konten, ya, tentang produk Tiens, tapi kita soft selling, kita mulai masuk dari memberikan solusi tentang produk-produk yang mungkin dibutuhkan oleh banyak orang di luaran sana, dan ternyata berhasil, ya. Beberapa kami mendapatkan kontak, ya, orangnya tertarik beli produk. Yang barusan tadi kami dapatkan dari orang yang tertarik beli produk, terus kami sarankan. Akhirnya orang ini bergabung bronze, ya, orangnya ada. Saat ini banyak orang bilang susah, tapi Anda lihat ada peluang yang bagus, ya, dengan memanfaatkan online yang ada, media sosial Anda pakai prospecting, bisa. Anda bisa banyak sekali mendapatkan itu. Nah, setelah itu
kebiasaan yang kedua adalah presentasi, ya. Minimal 15 kali per bulan. Ya, perlu digarisbawahi di sini minimal. Jadi kalau Anda seorang CP, Anda baru 8 kali presentasi. Ya, nah Anda tingkatkan sehingga menjadi 15 kali per bulan. Presentasi ini adalah mati hidup Anda di bisnis ini. Ya, dikatakan bahwa presentasi ini adalah nafas kehidupan Anda. Banyak orang mengatakan, kenapa bisnis saya nggak jalan? Pasti dia sudah tidak melakukan presentasi. Kalaupun dia presentasi, jumlahnya pasti sangat minim sekali, ya. Dan ingat, presentasi ini adalah untuk kepentingan bisnis Anda sendiri. Jadi kalau Anda benar-benar serius, maka Anda lakukan presentasi sebanyak mungkin. Siapa yang dipresentasi? Ya prospek Anda, daftar nama Anda. Makanya lahannya harus banyak, sehingga Anda bisa presentasi semakin banyak. Jadi 15 kali, kalau Anda bisa tingkatkan menjadi 30, sesuatu yang luar biasa. Makanya One Vision memberikan penghargaan sebagai Silver Planner, Gold Planner bagi Anda yang konsisten melakukan kebiasaan presentasi, yang nggak nanggung-nanggung, tapi Anda menunjukkan komitmen Anda 3 bulan berturut-turut, tiap bulan 15 kali atau 30 kali per bulan. Itu menunjukkan komitmen Anda. Nafas di bisnisnya adalah presentasi. Jangan lupa, kalau Anda ingin bisnisnya besar, Anda punya masalah di bisnis ini, Anda presentasi, ya, presentasi itu solusinya. Terus kebiasaan yang ketiga, ya, ini bisa dilakukan oleh semua orang, ya, tapi saya nggak tahu apakah Anda konsumsi produknya hitung-hitungan atau enggak, atau Anda merasa produknya mahal sehingga Anda tidak konsumsi. Tapi saya yakin kalau Anda seorang core producer, saya yakin Anda semua adalah pengkonsumsi produk, ya. Nah, disarankan 3 produk per bulan. Kalau saya pribadi, apalagi di masa COVID-19 seperti ini, saya nggak hitung-hitungan, saya hantam produk banyak sekali. Pagi hari saya minum 1 sachet kalsium, siangnya saya minum Mooncott, saya selang-seling dengan Vitalan, Zinc, malam sebelum tidur pasti saya minum Renew supaya tidur saya nyenyak. Jadi dengan mengkonsumsi produk ini, kita bisa sehat, dan dengan sehat kita punya keyakinan. Jadi kita bisa cerita, ya. Nah, kebiasaan yang saya lakukan, ya, saya sekarang ini aktivitas olahraga adalah setiap minggu 2 kali bulu tangkis. Nah, setiap kali saya bulu tangkis sebelum mulai, saya selalu buka Mooncott dan saya minum di depan teman-teman saya, dan mereka selalu nanya, minum apa ini? Ya, saya bilang suplemen supaya saya punya stamina lebih bagus lagi. Dan dari mereka itu saya mendapatkan 3-4 pelanggan yang selalu rutin tiap bulan mereka membeli Mooncott. Tidak hanya itu, tapi mereka juga karena memang bagus, akhirnya mereka punya ibu, ya, punya paman yang mengalami sakit asam urat, ada yang diabetes, mereka menanyakan apa produk yang cocok. Nah, saya mendapatkan pelanggan dari situ, ya, orang-orang gereja, ya, saya juga banyak punya pelanggan dari sana, ya. Dengan segitu banyak pelanggan, kita akan punya BV itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000, kalau saya bahkan lebih dari itu per bulannya, ya. Jadi kalau kita mempunyai kebiasaan untuk konsumsi produk dan kita punya pelanggan, ya, minimal, kalau saya minimal 20, ya, karena dari 20 ini belum tentu tiap bulannya mereka beli produk, ya, tapi mereka ini pemakai produk yang aktif, tiap 2 bulan, 3 bulan pasti mereka order produknya lagi. Nah, ini kebiasaan yang harus kita lakukan. Nah, kebiasaan berikutnya apa? Kebiasaan berikutnya adalah membaca buku. Kadang saya di awal heran, kenapa sih mau berbisnis, kita malah disuruh baca buku, ya. Nah, di bisnis ini luar biasa, ya, kita nggak cuma bicara omset, ya. Kalau bicara tentang poin 1 sampai 3 kebiasaannya, ini membantu kita untuk menghasilkan omset, tapi kebiasaan 4 dan seterusnya ini sebenarnya membangun distributornya. Jadi dengan membaca buku, kita punya wawasan yang baik, kita punya pengetahuan yang baik, kita mendapatkan motivasi
dari sana. Saya terus terang adalah seorang pembaca buku. Saya punya koleksi buku yang banyak. Tapi yang disarankan di bisnis ini yang wajib Anda baca dulu adalah bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ya, Anda harus baca Cash Flow Quadrant. Anda harus baca buku Business School. Ya, Anda harus membaca buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Itu buku yang wajib Anda harus baca dulu. Selanjutnya Anda bisa baca banyak sekali buku yang lain seperti GoPro, ya. Tapi saya ingin katakan kepada Anda, buku ini sangat penting karena itu asupan untuk leher ke atas, ya, untuk pola pikir kita. Dan sering dikatakan bahwa kalau Anda pembaca buku, Anda akan lebih baik dari orang yang tidak membaca buku, ya. Jadi memang tidak semua orang biasa untuk membaca buku. Ingat, membentuk kebiasaan Anda harus paksa dulu sampai ini menjadi sesuatu yang kalau Anda nggak lakukan, Anda ngerasa nggak nyaman gitu ya. Seperti kita sikat gigi kan, kalau kita 1 hari nggak sikat gigi, ya tentu ada rasa nggak enak di mulut kita ya. Jadi membaca buku ini memang harus dipaksakan sehingga Anda menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan berikutnya adalah mendengar minimal. Sekarang hampir semuanya sudah audio netpi ya, jarang yang dengarkan CD. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda semua bahwa saya pribadi sangat terbantu sekali dengan adanya netpi ini. Saya ingat saya dulu tidak punya background menjalankan network marketing. Sama sekali saya nggak ngerti ini bisnis apa. Tapi dari mendengarkan netpi ini, saya jadi mengerti, oh bisnisnya ternyata seperti ini. Kenapa saya harus menjalankan 7 langkah? Kenapa saya harus jalankan 7 kebiasaan sukses? Kenapa saya harus terapkan 3 prinsip dasar? Dan hal-hal lain. Jadi pembicara di netpi ini bukan orang sembarangan. Jadi One Vision memilih mereka, pembicara di netpi ini, karena mereka bisa menginspirasi Anda. Dan pembicara netpi ini adalah pelaku di bisnis ini, ya, mereka yang menjadi teladan. Dan Anda bisa mendapatkan solusi dari mendengarkan netpi, dan apa yang dibicarakan tentu aplikatif sekali dengan bisnis yang Anda jalankan. Beda kalau Anda dengarkan audio-audio yang lain, mungkin cuma sekedar motivasi aja. Tapi di netpi yang kita punya, itu bagusnya sangat menginspirasi, bisa diaplikasikan dalam bisnis kita. Nah, kebiasaan berikutnya adalah hadir di setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh One Vision. Memang saat ini ya kita pertemuannya virtual. Jadi kalau dulu kita di pertemuan tuh wah heboh sekali ya. Jadi di sana banyak orang yang tertantang ya. Nah, tapi dalam suasana COVID-19 ini kita tidak mungkin mengadakan pertemuan dalam skala besar offline. Nah, kita pertemuannya dipindahkan secara virtual. Tapi kalau kita pahami pentingnya pertemuan dan membiasakan kita untuk selalu hadir walaupun pertemuannya virtual, Anda tetap harus hadir di pertemuan yang diadakan oleh One Vision. Baik yang pertemuan umum seperti OP tiap Sabtu atau pertemuan CPM seperti malam hari ini, pertemuan Royal meeting yang pernah diadakan dan akan diadakan lagi tentunya, Anda harus pastikan Anda ikutin semuanya itu, baik yang umum maupun yang bersyarat. Kalau Anda bisa ikuti pertemuan yang bersyarat, lebih bagus lagi, karena semakin kecil pertemuan yang Anda bisa ikuti, artinya yang hanya orang-orang tertentu bisa ikuti, artinya Anda semakin sukses. Ya. Nah, kalau orang mengabaikan pertemuan, artinya mereka nggak paham bisnis ini. Karena dengan mengabaikan pertemuan, sebenarnya mereka sudah mengabaikan sistem yang ada di bisnis ini. Jadi, Bapak Ibu semuanya, saran saya, ya, dan berdasarkan pengalaman saya sejak join di bisnis ini, saya tidak pernah melewatkan 1 kali pertemuan pun, terutama Vision seminarnya, ya, kalau OP mungkin ada 1 atau 2 berhalangan, tapi saya selalu komitmen untuk hadir di pertemuan, karena itu demi saya, bukan demi orang lain. Karena di pertemuan itu saya seperti di-charge lagi, saya menjadi semangat sekali. Ya, saya melihat banyak orang-orang yang naik peringkat, ya. Saya melihat perkembangan di bisnis ini. Jadi, jangan pernah lewatkan pertemuan,
jadikan ini kebiasaan untuk hadir di pertemuan. Nah, yang terakhir adalah menjadi good team player. Bapak Ibu semua, waktu kita jalankan bisnis ini, Anda jangan pernah berpikir bahwa Anda bisa sukses sendiri, ya. Itu omong kosong, ya. Tidak ada orang yang bisa sukses sendiri di bisnis ini, tapi Anda mutlak perlu yang namanya tim. Anda perlu yang namanya tim kerja, tim bisnis. Nah, Anda perlu komunitas. Nah, di tim Anda, tentu mereka punya background yang berbeda-beda. Mereka punya karakter yang berbeda-beda, punya pemahaman yang berbeda-beda, ya, punya kepribadian yang berbeda-beda. Nah, di kebiasaan yang ketujuh ini, kita harus merubah diri kita dan kita harus belajar untuk menjadi good team player yang baik, ya, good team player yang baik, double ya, menjadi pemain yang baik, ya, pemain kelompok yang baik. Ya, nah itu apa saja di dalamnya ada edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Saya nggak akan bahas secara detail di sini karena Anda bisa dengarkan di Basic Pack. Pembicaranya adalah Haji Agus, ya, beliau orang yang luar biasa dan Anda belajar dari Basic Pack ini. Tapi intinya di bisnis ini kita berhubungan dengan begitu banyak orang, dengan begitu banyak karakter yang berbeda-beda, ya. Nah kita harus membuat suasana itu nyaman, ya, membuat orang itu merasa dihargai. Mereka pengen ketemu Anda setiap minggu gitu loh. Pengen mereka itu merasa senang berada di komunitas Anda. Mereka merasa mendapatkan penghargaan, ya, saling dihargai. Nah, itu adalah suasana yang diciptakan oleh One Vision. Nah, kalau Anda semua paham bagaimana menjadi good team player yang baik dan menjadikan ini sebagai kebiasaan, melakukan edifikasi, konsultasi, dan menjaga benar no cross lining, maka Anda sudah membangun bisnis yang besar. Jadi, poin 3 sampai 6 ini adalah bagaimana kita mengembangkan distributornya. Poin yang ketujuh, itu seperti kalau kita menyusun batu bata, kalau kita tumpuk batu bata tanpa dikasih semen, maka Anda dorong dengan mudah, batu batanya ini akan roboh, ya. Tapi kalau Anda menyusun batu batanya dengan semen di sela-selanya, maka akan menjadi tembok yang sulit tergoyahkan, Anda dorong pun tidak akan roboh. Nah, good team player ini seperti perekat di bisnis Anda. Jadi kalau Anda jadikan kebiasaan dan kuasai, akan menjadi sesuatu yang luar biasa, Anda akan punya bisnis yang sangat besar. Nah, ada quote yang menarik dikatakan begini, kebiasaan buruk mudah dibentuk, tapi akan membuat hidupmu tidak nyaman, ya. Kebiasaan baik tidak mudah dibentuk, tapi akan membuat hidupmu nyaman. Jadi, saat kita membiasakan, ya, semua dimulai dari apa yang kita biasakan setiap hari. Kita biasakan lakukan terus, sampai itu membuat kita nyaman. Awalnya nggak nyaman memang, tapi waktu kita lakukan terus, akhirnya akan menjadi nyaman. Saat Anda seperti disuruh Anda menaruh tangan Anda seperti ini, Anda akan nyamannya seperti menaruh tangan Anda seperti ini. Kalau disuruh balik seperti ini, Anda merasa ada yang ganjal, tidak nyaman. Tapi setiap saat Anda lakukan dengan sadar seperti ini, Anda lakukan dengan sadar seperti ini, maka lama-lama akan menjadi nyaman. Seperti itulah membentuk kebiasaan. Makanya dikatakan bahwa first we make our habit, then our habit will make us. Ya. Nah, di bisnis ini sederhananya, kalau kita mau berhasil, mutlak, ya, kita harus lakukan formula 773 dan yang paling penting adalah Anda lakukan 7 kebiasaan sukses itu. Jadi 7 langkah itu dijadikan kebiasaan sehari-hari, bukan sekali-sekali, ya. Ya, sehari-hari. Lakukan terus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Saya ingin cerita, ya, Anda mungkin pernah dengar kalau di Jepang itu sekarang ada buah yang dijual sangat mahal, ya. Itu ada orange, ada watermelon, ada apple, ada timun, ya. Semua bisa wujudnya seperti ini. Ada yang kotak, ada yang hati, ada yang bentuknya bintang, macam-macam. Nah,
kita kadang heran, kok bisa ya? Namanya buah apel ya keluarnya bulat, jeruk ya bulat, apel ya bulat, kalau timun ya panjang gitu kan. Tapi itu ternyata bisa dibentuk dengan mempunyai bentuk yang berbeda seperti ini. One Vision sudah menyediakan formula sukses buat kita, dan yang paling penting dari formula sukses ini adalah kalau kita menjalankan 7 kebiasaan suksesnya. Kalau tidak Anda jalankan, itu omong kosong ya. Sudah dikasih cara yang sederhana dan mudah, kenapa Anda cari-cari cara yang lain? Ya, lakukan kebiasaan sukses, maka Anda akan terbentuk, mempunyai karakter yang kuat, leadership yang kuat, Anda akan pantang menyerah, Anda akan terus berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan impian-impian Anda. Jadi selamat membentuk kebiasaan sukses ini, dan saya yakin kalau ini sudah menjadi kebiasaan bagi Anda tinggal tunggu waktu, kesuksesan ada di depan mata Anda. Nah, yang terakhir sebagai penutup, kita sangat senang ya, dan saat ini One Vision sudah mengeluarkan promo ya, bagi laptop bagi Anda, dan ini mendukung Anda untuk melakukan 7 kebiasaan sukses tadi juga, supaya Anda mengikuti membangun dengan PBO yang benar. Anda punya kesempatan untuk mendapatkan laptop ini bila Anda peringkatnya sampai bintang 8 saja ya. Nah, ada 2 cara. Yang pertama adalah Anda menjadi royal dan punya 2 kaki royal selama 3 bulan berturut-turut, bulan Oktober, November, Desember, dan Januari Anda akan diumumkan sebagai penerima laptopnya. Atau cara yang kedua, Anda dalam 3 bulan ini 1 kali royal dan 2 kali crown ya. Crown-nya bisa di mana bulan mana aja, yang penting 2 kali crown, maka Anda juga akan berhak untuk mendapatkan laptop ini ya. Itu saja dari saya, Bapak dan Ibu semua. Selamat malam, dan saya berdoa Anda semuanya tetap dalam keadaan yang sehat sehingga kita bisa membantu orang lain juga untuk hidup sehat. Terima kasih, selamat malam, sukses buat kita semuanya.